Coba bayangkan teman-teman. Kamu sedang duduk di tepi pantai yang sepi. Angin laut bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma garam yang khas. Matahari sore mulai turun, melukis langit dengan warna jingga dan emas. Tiba-tiba, dari balik ombak yang bergulung lembut, muncul sesosok makhluk yang luar biasa. Bukan penyu biasa yang sering kita lihat di televisi. Makhluk ini sangat besar, tempurungnya terlihat tua dan bijaksana. Matanya yang kuno seolah menyimpan cerita dari jutaan tahun yang lalu. Inilah penjelajah waktu sejati. Seekor penyu purba yang datang untuk berbagi kisahnya dengan kita. Saat ia bergerak perlahan ke darat, setiap gerakannya tampak penuh makna. Seolah-olah ia membawa beban sejarah lautan di punggungnya yang kokoh. Pasir basah berkilauan di bawah cahaya senja saat ia merayap. Mungkin ia sedang mencari tempat yang aman untuk bertelur. Sebuah ritual yang telah dilakukan nenek moyangnya selama jutaan tahun tanpa henti. Kita hanya bisa terdiam, terpana oleh pemandangan agung ini. Rasanya seperti kita sedang mengintip ke jendela masa lalu, melihat langsung sebuah keajaiban alam yang masih hidup hingga hari ini, di tanggal 7 Agustus 2025 ini. Kehadirannya membuat kita bertanya-tanya banyak hal. Dari mana ia berasal? Sejak kapan keluarganya menghuni lautan di bumi ini? Cerita apa saja yang telah disaksikannya? Lautan telah berubah, daratan telah bergeser, bahkan langit pun tidak lagi sama. Namun ia tetap di sini, menjadi saksi bisu dari segala perubahan itu. Ia adalah perwujudan dari ketahanan dan keabadian. Seekor duta dari dunia yang telah lama hilang. Dunia di mana dinosaurus masih menguasai daratan dan monster-monster laut raksasa berenang bebas di samudra yang luas. Pertemuan ini bukan sekadar kebetulan, teman-teman. Ini adalah sebuah undangan. Undangan untuk mendengarkan kisah luar biasa tentang perjalanan hidup spesiesnya. Sebuah kisah tentang bertahan hidup, beradaptasi, dan mewariskan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mari kita dengarkan ceritanya. Sebuah epik yang terbentang lebih dari 100 juta tahun. Kisah ini dimulai jauh sekali di masa lalu, pada sebuah zaman yang disebut zaman Kapur, ketika dunia masih sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Siapkah kamu untuk berpetualang melintasi waktu? Perjalanan kita dimulai lebih dari 100 juta tahun yang lalu, pada zaman Kapur. Saat itu, dinosaurus seperti Tyrannosaurus Rex masih menjadi raja di daratan. Tetapi di lautan, ada penguasa lain tak kalah mengagumkan. Inilah masa ketika nenek moyang penyu modern pertama kali muncul. Salah satu yang paling terkenal adalah Archelon. Namanya berarti penyu penguasa. Dan nama itu sangat cocok untuknya. Archelon bukanlah penyu biasa, ia adalah penyu terbesar yang pernah hidup di lautan bumi. Bayangkan saja, ukurannya bisa sebesar mobil kecil. Archelon memiliki panjang lebih dari 4 meter dari ujung kepala hingga ekornya. Lebar tubuhnya, jika diukur dari ujung sirip satu ke ujung sirip lainnya, juga bisa mencapai 4 meter. Beratnya bisa lebih dari 2 ton. Tidak seperti penyu modern yang punya tempurung keras dan menyatu, tempurung Archelon sedikit berbeda. Tempurungnya lebih mirip kerangka kulit yang dilapisi kulit tebal, bukan cangkang tulang yang padat. Ini mungkin membuatnya lebih ringan dan lebih lincah saat berenang di lautan luas untuk mencari makan atau menghindari predator. Lalu apa makanan raksasa ini? Para ilmuwan percaya Archelon adalah pemakan daging atau karnivora. Dengan paruhnya yang kuat dan tajam, ia bisa dengan mudah memangsasa. Close-up of Archelon's sharp beak, strong-beaked turtle underwater at Cumi-cumi purba, ammonit, dan mungkin juga ubur-ubur yang berukuran besar. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya berenang di lautan dangkal yang hangat, yang pada masa itu menutupi sebagian besar wilayah Amerika Utara. Lautan ini adalah rumahnya, tempat ia berburu, tumbuh besar, dan melanjutkan keturunannya. Kehidupan Archelon tentu tidak mudah. Di lautan purba itu, ia harus berbagi rumah dengan predator-predator ganas lainnya. Ada Mosasaurus, kadal laut raksasa yang panjangnya bisa mencapai 15 meter, dan juga hiu-hiu purba yang tak kalah menyeramkan. Namun, dengan ukurannya yang besar dan kemampuannya berenang cepat, Archelon bisa mempertahankan dirinya. Ia adalah bagian penting dari ekosistem laut di zaman Kapur, seorang raksasa lembut yang menjelajahi samudra, menjadi saksi bisu dunia yang dikuasai oleh para dinosaurus. Kisah penyu adalah kisah tentang kemampuan bertahan hidup yang luar biasa.
Bayangkan, teman-teman, sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah bencana dahsyat terjadi. Sebuah asteroid raksasa menabrak bumi, menyebabkan perubahan iklim ekstrem dan memicu kepunahan massal. Para dinosaurus yang perkasa di daratan tidak bisa selamat. Mereka semua punah. Tetapi di lautan, penyu purba berhasil melewati bencana ini. Bagaimana bisa? Salah satu kuncinya adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan yang terus berubah. Penyu adalah hewan berdarah dingin. Ini berarti mereka tidak perlu banyak energi untuk menjaga suhu tubuh mereka tetap hangat. Saat makanan menjadi langka setelah bencana asteroid, kemampuan ini sangat membantu. Mereka bisa memperlambat metabolisme tubuhnya, semacam hibernasi di dalam air, sehingga bisa bertahan hidup lebih lama tanpa makan. Selain itu, mereka adalah perenang andal yang bisa menjelajahi samudra yang luas. Jika satu wilayah menjadi tidak layak huni, mereka bisa berenang ribuan kilometer mencari tempat baru yang lebih aman dan kaya akan sumber makanan. Selama jutaan tahun setelahnya, bumi terus berubah. Zaman es datang dan pergi, permukaan air laut naik dan turun, benua-benua perlahan bergerak. Namun, penyu tetap ada. Mereka menyaksikan pegunungan baru terbentuk dan lautan baru terbuka. Mereka mampu menyesuaikan diri dengan berbagai jenis makanan, dari tumbuhan laut hingga ubur-ubur dan ikan kecil. Tempurung mereka, yang berfungsi sebagai perisai pelindung, juga ikut berevolusi menjadi lebih kuat dan kokoh, memberikan perlindungan dari predator-predator baru yang muncul di lautan dari zaman ke zaman. Kemampuan mereka untuk kembali ke pantai tempat mereka dilahirkan untuk bertelur juga menjadi kunci keberhasilan. Ritual kuno ini memastikan bahwa generasi baru akan selalu lahir di tempat yang terbukti aman bagi nenek moyang mereka. Meskipun banyak telur dan tukik yang tidak selamat, jumlah telur yang diletakkan sangat banyak. Ini adalah strategi alam untuk memastikan bahwa setidaknya beberapa anak penyu akan berhasil tumbuh dewasa dan melanjutkan warisan spesies mereka. Mereka adalah penyintas sejati, juara bertahan hidup di planet kita. Warisan dari Archelon dan penyu purba lainnya masih hidup sampai sekarang. DNA mereka mengalir di dalam tubuh penyu-penyu modern yang berenang di lautan kita hari ini. Coba lihat penyu belimbing. Ia adalah penyu terbesar di zaman modern dan memiliki tempurung lunak berlapis kulit, mirip seperti Archelon, nenek moyangnya. Ada juga penyu hijau yang gagah, penyu sisik yang cantik, penyu tempayan yang berkepala besar, dan masih banyak lagi. Mereka adalah keturunan langsung dari para penyintas hebat yang berhasil melewati kepunahan massal dinosaurus jutaan tahun lalu. Sayangnya, teman-teman, kisah mereka di zaman modern ini menghadapi tantangan baru yang mungkin lebih berbahaya daripada asteroid. Ancaman ini tidak datang dari alam, tetapi dari kita, manusia. Pantai-pantai tempat mereka bertelur selama jutaan tahun kini banyak yang rusak. Pembangunan hotel, lampu-lampu kota yang terang, dan sampah membuat pantai tidak lagi aman bagi induk penyu untuk bertelur. Banyak tukik yang baru menetas menjadi bingung oleh cahaya buatan dan berjalan ke arah yang salah, menjauhi laut yang seharusnya menjadi rumah mereka. Di lautan, bahaya lain menunggu. Sampah plastik yang kita buang seringkali berakhir di samudra. Kantong plastik yang melayang di air terlihat sangat mirip dengan ubur-ubur, makanan kesukaan penyu. Ketika penyu memakannya, plastik itu akan menyumbat pencernaan mereka dan menyebabkan kematian yang menyakitkan. Selain itu, banyak penyu yang terjerat jaring ikan yang ditinggalkan atau tidak sengaja tertangkap oleh kapal nelayan. Perburuan liar untuk mengambil telur dan dagingnya juga masih terjadi di beberapa tempat, mendorong populasi mereka menuju kepunahan. Manusia telah menjadi ancaman terbesar bagi penyu. Tapi, ini juga berarti kita bisa menjadi penyelamat terbesar mereka. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil. Jangan membuang sampah sembarangan, terutama plastik. Ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih pantai. Jika kamu berlibur ke pantai, jangan mengganggu penyu yang sedang bertelur. Dengan menjaga kebersihan laut dan pantai, kita tidak hanya membantu penyu, tetapi juga menjaga rumah kita sendiri. Penyu telah bertahan selama lebih dari 100 juta tahun. Jangan sampai kisah mereka yang luar biasa ini berakhir di zaman kita. Mari kita bantu mereka terus berenang untuk jutaan tahun lagi.